Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kali ini kita dapat bertemu kembali dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini mapel Bapak adalah fikih kelas 12. Perlu diketahui bahwa pelajaran fikih kelas 12 ada perubahan dengan kurikulum sebelumnya, di mana berdasarkan KMA 183 mapel fikih kelas 12 tidak mencantumkan bab khilafah. Bab khilafah dialihkan ke pelajaran lain. Oleh karenanya pada pertemuan kali ini semester Gasal kelas 12 yaitu akan mempelajari tentang sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam. Supaya mudah kita ingat yaitu SHI. Sekali lagi supaya mudah diingat yaitu SHI, singkatan dari sumber hukum Islam. Di mana sumber hukum Islam ini merupakan sebagai asas atau pondasi untuk berpijaknya orang Islam dalam melaksanakan syariatnya. Maka pelajaran ini sangat penting untuk dipahami. Baik anak-anakku, sumber hukum Islam ini ternyata jumlahnya ada 12. Sumber hukum Islam itu jumlahnya ada 12. Bukan hanya 2, bukan Al-Quran dan Al-Hadis saja. Ternyata ada 12, banyak. 12 ini sumber hukum Islam terbagi 2, yaitu yang pertama disebutnya muttafaq atau muttafaqun. Muttafaqun. Muttafaq artinya sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Sekali lagi, sumber hukum Islam muttafaq artinya sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Di mana sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama itu ada 4 jumlahnya. Nih, ada 4 jumlahnya, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Al-Ijma, dan yang keempat Al-Qiyas. Ya, itu 4. Yang 4 ini kalau lebih jauh lagi kita bahas bahwa Al-Quran dan Hadis itu disebutnya qat'iyud dilalah. Qat'iyud dilalah artinya sumber hukum Islam yang sudah bersifat pasti kebenarannya. Artinya tidak boleh berijtihad kembali para ulama terhadap hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran dan sifatnya bersifat pasti kebenarannya, baik itu Al-Quran atau Al-Hadis. Tidak ada yang menyamai terhadap Al-Quran. Walaupun jin dan manusia berkumpul untuk menyamai satu surat saja, menyamai Al-Quran, ternyata tidak bisa. Allah telah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Inna nahnu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaganya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Al-Ijma dan Al-Qiyas, itu disebutnya zoniud dilalah. Zon, masih dugaan kuat. Kenapa? Karena ini dalil yang masih merupakan pendapat para ulama mujtahid, di mana para ulama mujtahid dengan ijtihadnya, arti ijtihad itu berusaha secara sungguh-sungguh para ulama
untuk menemukan, menggali, merumuskan hukum Islam. Itu disebut ijtihad. Dari Al-Quran, dari sumber hukum Al-Quran dan Al-Hadisnya. Arti zon, dugaan kuat, maksudnya yaitu para ulama telah berijtihad, boleh ulama lain berijtihad kembali. Itu bedanya dengan Al-Quran, Al-Hadis. Berbeda antara ulama yang satu dengan yang lainnya, itu boleh. Maka ini sumber hukum Islam yang masih bersifat pengembangan, ya, masih bersifat pengembangan sesuai dengan perkembangan alam, ya. Kalau Al-Quran, Al-Hadis sudah dulu diturunkan, ya sudah. Nah, tetapi ijma dan qiyas yaitu masih terus, yaitu penemuannya sesuai dengan perkembangan zaman, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Para ulama yaitu berijma dan berijtihad. Itu yang pertama yang disebut muttafaq, yaitu sekali lagi ini merupakan sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Maka kita wajib, ya, mengikuti dari yang 4 ini berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, ijma dan qiyas. Manakala kita dalam menjalankan syariat Islam tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam yang 4 ini, karena sumber hukum Islam yang 4 ini adalah sudah disepakati oleh para ulama. Baik anak-anak, yang keduanya yaitu sumber hukum Islam yang disebut mukhtalaf. Yang mukhtalaf jumlahnya ada 8. Yaitu sumber hukum Islam mukhtalaf, sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh para ulama. Sekali lagi, sumber hukum Islam mukhtalaf adalah sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh para ulama. Jumlahnya ada 8, yaitu istihsan, 2 istishab, 3 masalah mursalah, 4 al-urab, 5 syadud jari'ah, 6 syar'u man qablana, 7 mazhab syuhabi, dan 8 dilalatul iktiron, ya, 8 dilalatul iktiron. Jadi jumlah semuanya yaitu ada 12. Pada pertemuan kali ini hanya diperkenalkan poin-poinnya saja dari sumber hukum Islam muttafaq dan yang mukhtalaf. Untuk lebih jauh pembahasannya nanti di pertemuan yang akan datang, dan sebelum di pertemuan yang akan datang nanti akan Bapak bagikan lewat grup kelas, yaitu pembahasannya untuk dipelajari lebih jauh lagi. Nanti silakan dibuka, baik yang lewat internet atau kalian kan dari KKS Man Cirebon 1 sudah kerjasama dengan toko Smart di Desa Megu. Itu silakan, di situ sudah disediakan LKS untuk lebih mendalamnya pembahasan materi, dan nanti ada pembahasan atau menjawab evaluasinya. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran fikih nggak usah tegang, enjoy saja ya, nggak usah tegang, tapi serius, ya. Yaitu dengan harus punya modal, ya, untuk belajar, untuk sukses tuh, mental yang kuat, O-nya otak cemerlang, A-nya modal, ya, D-nya dorongan orang lain atau ada nasihat orang lain, A-nya yaitu akhlakul karimah. Kalau di kelas sedang diajar oleh guru-guru lain, jangan sampai kalian bikin olah yang tidak menyenangkan, ya. Itu juga termasuk salah satu adalah akhlakul karimah. Yang keempatnya untuk sukses yaitu harus lurus cita-citanya. Dalam pembelajaran ini harus fokus. Ya, harus fokus supaya paham dan nanti bisa diamalkan. Lebih-lebih kita orang Islam tidak boleh keluar dari aturan-aturan dasar hukum Islam. Demikian saja yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan
bisa dipahami dan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.